Mungkin sebelum aku mulai untuk sharing terkait dengan bagaimana sih supaya kos kita tuh bisa memberikan aman dan nyaman yang bisa bikin penghuni kos itu merasa betah gitu ya. Mungkin aku tanya dulu nih ke Bapak dan Ibu sebagai pemilik kos. Pernah nggak sih Bapak dan Ibu itu berpikir dari sudut pandang penghuni? Keinginan penghuni itu apa sih sebenarnya? Atau apa sih yang mereka harapkan dari properti yang Bapak dan Ibu miliki? Nah, pernah nggak berpikir seperti itu? Kira-kira mereka maunya apa ya? Kira-kira mereka butuhnya fasilitas apa ya? Atau cuman Bapak dan Ibu mungkin cuman berpikir, ah saya punya kos nih, saya pengennya pokoknya gimana caranya kos saya itu okupansinya tinggi atau laku, tapi nggak berpikir nih, apa yang harus dilakukan sebagai pemilik kos supaya penghuninya itu betah. Nah, melalui webinar pada malam hari ini mungkin kita bisa saling sharing dan juga saling tukar info nih. Jadi kalau misalnya nanti dari Bapak dan Ibu juga punya tips atau punya cara, itu juga bisa sharing juga di webinar ini gitu ya. Nah, saya sendiri sebagai orang yang pernah ngekos, dulu saya juga pernah kos nih lumayan lama, sekitar 6 tahun. Kalau saya pribadi, ya tentunya saya pengen kos yang saya tinggali atau kos yang saya tempati itu bisa jadi rumah kedua saya. Ya karena sebagai penghuni kos, kita kan jauh dari keluarga, kemudian jauh dari rumah, tentunya kita juga pengen tinggal di properti yang kita tuh merasa nyaman dan bisa jadi rumah kedua tentunya. Nah, bagaimana sih cara menciptakan suasana atau suasana kos supaya bisa jadi rumah kedua bagi para penghuni kosnya. Tentunya dari pemilik kos, Bapak Ibu sebagai pemilik kos juga harus bisa memberikan beberapa hal lah ke para penghuni kosnya. Nah, antara lain yaitu keamanan, kemudian kenyamanan, dan juga memberikan komunikasi yang bagus. Dalam artian komunikasi secara verbal maupun secara kelakuan gitu ya, secara perilaku istilahnya seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan bahas satu persatu nih, apa aja sih yang bisa Bapak dan Ibu berikan sebagai pemilik kos dari segi keamanan, kenyamanan, maupun dari segi komunikasi. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari segi keamanan. Nah, aman itu apa sih artinya? Ini saya ngambil dari KBBI ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau saya baca di KBBI ini, aman itu kan berarti artinya bebas dari bahaya, kemudian bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram dan tidak merasa takut, kemudian terlindungi dan tersembunyi. Ini berdasarkan KBBI. Nah, bagaimana cara kita memberikan keamanan tersebut kepada penghuni kos sebagai pemilik kos nih, Bapak dan Ibu? Ada dua faktor yang bisa kita berikan terkait dengan keamanan, yaitu dari faktor eksternal dan juga dari faktor internal. Kalau dari segi keamanan eksternal, itu Bapak dan Ibu bisa cek juga dari dua hal. Yang pertama, lingkungan alam dan lokasinya. Kemudian yang kedua adalah faktor manusia. Oke, kita bahas satu-satu lagi nih lebih detail. Kalau keamanan eksternal yang berdasarkan faktor lingkungan alam dan lokasi ya. Tentunya Bapak dan Ibu ketika dari awal mungkin membeli lahan atau kemudian membeli properti yang sudah jadi atau membeli kos-kosan yang sudah jadi, tentunya akan ngecek lokasi di sana itu sebenarnya area bencana alam atau bukan. Nah, itu sudah bisa dihindari dari awal. Sebaiknya kita tidak memilih atau Bapak dan Ibu tidak memilih area yang merupakan area bencana alam, misalnya banjir, kemudian tanah longsor, sebaiknya dihindari. Kemudian mungkin perlu juga dilakukan pengecekan terhadap kondisi tanah, supaya Bapak dan Ibu bisa memastikan nih bahwa kondisi tanah di properti Bapak dan Ibu nanti itu stabil. Jadi bukan mungkin tidak berada di lempeng gempa atau apa, misalkan kayak di tengah-tengah lempeng itu kan ada yang di tengah-tengah tanah juga yang nggak hanya di laut gitu. Atau mungkin kebetulan dulu saya punya rumah itu, rumah orang tua saya tuh dulu bekas tanah tempat sampah gitu, jadi tanahnya tuh basah dan rapuh. Itu juga sebenarnya agak sedikit labil kayak gitu.
Nah, selanjutnya dari segi lokasi, mungkin Bapak dan Ibu pasti sudah memperhitungkan bahwa lokasi yang bagus itu ya lokasi yang strategis. Misalnya dekat dengan fasilitas umum, mungkin seperti area area sekolah atau universitas, kemudian perkantoran, kemudian tempat fasilitas umum kayak supermarket, pasar, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga dekat dengan moda transportasi. Kalau di Jakarta ya mungkin dekat dengan stasiun KRL atau dekat dengan halte busway. Terus yang terakhir juga dekat dengan fasilitas kesehatan. Nah, seperti rumah sakit, puskesmas, atau minimal seperti klinik. Gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin bisa Bapak dan Ibu pertimbangkan atau perhitungkan terlebih dahulu ketika ingin membangun sebuah kos-kosan dari lingkungan alamnya. Nah, kalau yang faktor manusia apa nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga properti kita dari faktor manusia? Yang pasti Bapak dan Ibu juga harus melihat nih, apakah lingkungan tempat kos-kosan Bapak dan Ibu itu lingkungannya aman dan terhindar dari premanisme atau markas dari komunitas tertentu. Karena bisa aja mungkin di lokasi itu ternyata ada preman yang sering malakin anak kos atau bagaimana, atau malakin orang yang dari luar kampung gitu, itu harus dicek juga. Kemudian pastikan juga ada penjaga yang melakukan pengecekan lingkungan secara berkala, misalnya warga ronda kalau misalnya itu memang properti Bapak dan Ibu ada di lokasi kampung. Atau kalau misalnya lokasi properti Bapak dan Ibu itu ada di perumahan, tentunya harus ada security. Dan yang terakhir, pastikan juga bahwa lahannya bukan lahan sengketa, karena kasihan juga ketika misalnya itu ternyata sudah terbangun atau apa dan baru ketahuan kalau ternyata itu lahan sengketa atau mungkin izinnya tidak clear, kasihan juga para penghuninya kalau misalnya harus tiba-tiba tanahnya tersita atau bangunannya tersita sehingga harus pindah seperti itu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa Bapak dan Ibu cek atau pertimbangkan dari segi keamanan eksternalnya supaya ya memberikan rasa aman juga kepada para penghuni kosan. Nah, selanjutnya kalau ada faktor eksternal berarti ada faktor internal. Nah, untuk faktor internal ini ada beberapa contoh saran dari kami mungkin ya bisa dibilang bagaimana sih atau hal-hal apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk menambah keamanan secara internal. Nah, secara internal ya berarti ya yang kita lakukan di properti tersebut gitu sebagai pemilik kos. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa memasang CCTV. CCTV itu minimal 1, kalau bisa mengarah ke arah pagar. Jadi bisa tahu nih siapa yang keluar masuk. Siapa yang keluar masuk, kemudian kalau misalnya pagarnya itu mengarah ke tempat parkir, itu juga bisa digunakan untuk melihat mungkin ada pencurian atau ada apa, itu bisa terlihat juga. Kemudian minimal terintegrasi dengan handphone atau lebih bagus lagi jika ada monitor khusus. Sekarang kalau misalnya mau pasang CCTV itu sebenarnya kan sudah lebih mudah, ada jasanya juga, kemudian ada aplikasi yang bisa membantu juga, jadi CCTV itu bisa terintegrasi dengan handphone Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya ternyata CCTV-nya lebih dari 1, ya better memang lebih baik kalau ada monitor khususnya yang bisa diletakkan misalnya di kamar penjaga. Tuh. Tapi kalau misalnya CCTV-nya cuma 1, ya nggak masalah, yang penting bisa dipantau langsung oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada ruang-ruang yang memang disarankan untuk menggunakan CCTV, tadi seperti yang saya bilang, minimal ada 1 yang mengarah ke arah pagar keluar, seperti itu, supaya ya bisa tahu orang yang keluar masuk itu siapa. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa belum cukup aman nih, kalau cuma pasang di depan gitu ya, bisa ditambah lagi di area koridor yang misalnya mengarah di pintu kamar, jadi bisa ngecek juga siapa yang masuk ke kamar, kemudian di area ruang tamu juga bisa, atau mungkin ditambah di area dapur. Ya ini fungsinya ya tentunya paling tidak kita punya rekaman atau histori ketika misalnya ya amit-amit lah ada kejadian pencurian. Kemudian kita juga bisa tahu kalau misalnya ada tenan yang nakal atau memasukkan tamu lawan jenis, seperti itu kita punya nih historinya atau punya buktinya lah yang bisa kita tunjukkan bahwa kejadian-kejadian tersebut ya bisa terekam gitu.
Kemudian yang selanjutnya keamanan 24 jam. Dalam artian di sini sebaiknya di setiap properti Bapak dan Ibu itu ada penjaga yang standby, penjaga atau pengelola lah ya, kita sih bilangnya penjaga kos gitu ya. Diusahakan sebaiknya sih menginap di properti. Atau kalau misalnya memang kepaksanya tidak bisa menginap, mungkin bisa dibikin 2 shift. Misalnya kayak shift pagi sampai malam, kemudian shift keduanya malam sampai pagi lagi. Tapi yang jelas kalau bisa ada yang standby 24 jam. Kalau misalnya Bapak dan Ibu standby di properti, ya nggak masalah juga. Yang penting ada orang yang jaga di properti tersebut. Gitu. Nah, fungsinya apa ya? Tentunya untuk menjaga keamanan juga, karena kita nggak tahu ya tengah malam misalnya ada yang atau malah ada yang datang untuk lihat properti, kita juga nggak tahu, atau mungkin ada yang berantem, atau mungkin ada yang tadi seperti saya bilang memasukkan tamu lawan jenis, semua bisa paling tidak diantisipasi oleh penjaga properti tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, hal ketiga yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk menambah keamanan internal itu adalah menggunakan teknologi tambahan. Nah, sekarang itu kita tidak hanya di hotel ya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya tahu yang memasang smart lock door itu untuk kos-kosan, terutama mungkin ya kalau sekarang masih kos-kosan yang tergolong eksklusif, itu sudah banyak juga yang pakai smart lock door. Nah, itu selain untuk bisa menjaga keamanan karena orang juga nggak mudah masuk ke dalam, itu juga bisa dijadikan untuk privacy tiap penghuni. Gitu. Kemudian ada tambahan lagi kalau misalnya mau dilakuin juga, itu ya bisa saja misalnya menambah memakai gembok yang angka gitu, misalnya di pagar keluar. Atau ya pokoknya memastikan bahwa pagar luar itu selalu dalam keadaan terkunci. Seperti itu. Nah, hal yang keempat, ini juga bisa Bapak dan Ibu lakukan di properti untuk menjaga keamanan secara internal, yaitu menambah aturan pendukung. Nah, contohnya apa? Misalnya aturan batas jam pulang. Ya walaupun mungkin zaman sekarang udah nggak zaman kali ya kalau misalnya kos-kosan tuh ada batas jam pulangnya gitu. Tapi mungkin bisa diaplikasikan kalau contoh penghuninya mungkin mahasiswa. Atau paling nggak tadi yang penting ada penjaga yang standby. Kemudian ada aturan juga misalnya barang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan itu harus benar-benar tertulis secara jelas, entah itu tertempel atau mungkin dikirim via WhatsApp atau mungkin diingatkan setiap bulan sekali kalau ini ada aturan barang-barang yang tidak diperbolehkan maupun yang diperbolehkan. Seperti kayak misalnya kalau nggak boleh ya narkoba, kemudian senjata tajam, seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sebagai pemilik properti juga boleh memberikan apa ya, denda, atau kalau misalnya ada yang tidak mengikuti aturan ya udah ngadain denda aja seperti itu. Itu juga sebenarnya adalah hak Bapak dan Ibu. Itu ini untuk dari segi keamanan. Aku langsung lanjut dulu ya Bapak dan Ibu. Untuk next-nya kita akan bahas yang dari segi kenyamanan. Nah, ini kenyamanan, nyaman itu apa sih? Nah, ini tadi kan aman nih. Nah, sekarang nyaman. Nyaman itu menurut Sugiarto, tapi jangan tanya ya Pak, Sugiarto siapa, saya juga nggak kenal. Jadi nyaman itu rasa yang timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya, serta senang dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, untuk memberikan kenyamanan kepada para penghuni kos, apa sih yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Itu kita akan bahas satu persatu, ada 3 faktor yang mungkin bisa Bapak dan Ibu lakukan di properti Bapak dan Ibu. Yang pertama, dari segi kondisi bangunan dan fasilitasnya, kemudian yang kedua dari servis tambahannya, dan yang ketiga dari kualitas penjaganya. Oke, kita bahas lagi satu persatu. Nah, dari kondisi bangunan dan fasilitas kamar. Oke, kita bahas dulu ya. Dari segi bangunan, fisik bangunannya. Saran dari kami itu adalah lebih baik ketika kita itu mungkin memiliki sebuah properti atau Bapak dan Ibu membeli sebuah properti, coba dicek dulu umur bangunannya itu sudah berapa tahun. Gitu. Ya kalau saran dari kami itu lebih baik tidak lebih dari 10 tahun. Atau ya paling tidak sudah pernah direnovasi paling lama 2 tahun sebelumnya. Dan itu juga termasuk dicek apakah strukturnya masih bagus atau enggak. Karena itu selain memberikan kenyamanan, toh juga akan memberikan keamanan juga untuk penghuni properti.
Kemudian memperhatikan luas kamar. Ya, diusahakan kalau saran dari kami itu adalah minimal di 6 meter persegi. Itu lebih baik lagi kalau tidak termasuk kamar mandi dalam. Jadi ya 6 meter persegi itu ya bersih gitu, bersih untuk tidur, untuk area gerak penghuninya, jadi belum termasuk kamar mandi. Ya fungsinya ya supaya tenan juga nyaman, nggak terlalu sempit, kemudian udara juga sirkulasinya juga enak gitu, karena ya itu tadi tidak terlalu sempit gitu. Nah selanjutnya yang tidak kalah penting, properti itu harus memiliki jendela. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena jendela ini berfungsi untuk sirkulasi udara. Mungkin banyak bapak dan ibu yang berpikir bahwa kan kamarnya sudah ada AC, buat apa ada jendela lagi? Gitu. Atau mungkin bapak dan ibu melihat misalnya di hotel, hotel juga nggak tahu ya ada nggak ada jendelanya, ada pun jendela juga jendela mati gitu ya. Tapi di sini jendela itu sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk pencahayaan, tapi juga berfungsi untuk mencegah lembab. Jadi memang untuk supaya udaranya tuh keluar masuk. Mungkin Bapak dan Ibu coba cek lagi kalau misalnya ada properti Bapak dan Ibu yang mungkin nggak ada jendelanya, kira-kira kondisinya pengap atau enggak, atau lembab atau enggak. Nah, itu juga akan pengaruh di kenyamanan para penghuninya. Seperti itu. Kemudian untuk material bangunan, itu juga harus dicek. Saran dari kami untuk menggunakan material dinding, terutama untuk dinding ya, diusahakan itu menggunakan dinding bata. Ya, mungkin sekarang ada kos-kosan yang menggunakan dinding gypsum. Misalnya contohnya dia renovasi rumah gitu ya, rumahnya udah jadi nih, atau rukonya udah ada nih, tapi masih kosongan. Nah biasanya bapak dan ibu yang memiliki kos pasti akan memilih untuk merenovasi kamar-kamarnya itu ya pakai dinding gypsum gitu ya, karena memang pekerjaannya cepat, terus pekerjaannya juga kering, nggak pakai semen segala macam. Tapi ya itu memang ada konsekuensi yang harus diterima karena memang lebih cenderung berisik atau kurang meredam suara dari tetangga-tetangga penghuninya. Nah, kalau sarannya kalau memang pakai gypsum, ya dipastikan lagi kalau di dalam gypsumnya harus pakai peredam suara atau rock wool. Itu pun sebenarnya ya nggak terlalu maksimal sih. Jadi kalau misalnya bisa memilih, ya lebih baik kamar itu terbuat dari dinding bata. Nah, selain itu juga sebagai pemilik kos, Bapak dan Ibu disarankan untuk selalu memastikan kondisi dinding, kemudian plafon, kemudian lantai, pintu jendela itu tidak dalam kondisi rusak. Nah, jadi harus apa ya, sering-sering ngecek nih, sering-sering ke kos gitu untuk ngecek kondisi bangunannya udah gimana ya, takutnya ada yang rusak atau mungkin ada yang bocor. Nah, itu harus inspeksi juga gitu. Entah itu ya minimal sebulan sekali atau kalau misalnya bisa lebih sering lagi ya itu lebih bagus gitu. Nah, kemudian untuk dari segi fasilitas kamar, ini saya juga udah pernah share sih di webinar yang sebelumnya. Ini sebenarnya sifatnya kembali ke Bapak dan Ibu ya, cuman kalau ini dari kami bisa menyarankan fasilitas-fasilitas kamar tidur dan juga kamar mandi. Kami bisa bilang sangat baik itu kalau kamar tidurnya ya tentunya ada kasur, kemudian divan, lemari, meja kursi, AC, dan juga TV. TV sih opsional ya, karena zaman sekarang juga kayaknya rata-rata penghuni kos tuh nggak suka nonton TV. Jadi ya itu masih pilihan. Atau mungkin TV-nya di area komunal juga bisa. Kemudian untuk yang kamar mandi bisa dibilang sangat baik itu jika kondisinya kamar mandi dalam, kemudian kloset duduk, terus shower dan juga ada water heater. Tapi water heater memang opsional. Gitu. Kemudian bisa dikategorikan untuk kos-kosan yang baik jika kamar tidurnya itu ada kasur, divan, lemari, meja dan kursi. Kemudian kamar mandinya ada kamar mandi dalam, kloset duduk, shower. Klosetnya boleh kloset duduk maupun jongkok, boleh bebas. Kemudian untuk showernya bisa ya keran aja juga bisa atau misalnya bak mandi juga nggak masalah. Kemudian kita bisa mengkategorikan bahwa properti Bapak dan Ibu itu cukup baik itu ketika kamar tidurnya sudah memiliki kasur, kemudian divan dan juga lemari. Dan sedangkan untuk kamar mandinya boleh kamar mandi luar itu sebenarnya sudah cukup gitu. Tapi dan klosetnya duduk atau jongkok juga bebas, kemudian showernya bisa shower, keran atau bak mandi juga bebas. Seperti itu.
Itu dari segi kondisi bangunan dan juga fasilitas kamar. Nah, selanjutnya kalau kondisi fasilitas umumnya, nah ini adalah beberapa faktor yang saya bilang cukup penting untuk untuk tersedia di properti, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi ini adalah fasilitas umum istilahnya. Nah, kenapa saya bilang penting? Ya karena memang terbukti bahwa ada juga calon penghuni kos-kosan yang nggak jadi booking nih di kosan tersebut karena nggak ada fasilitas-fasilitas ini. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah WiFi. Ya kita pasti tahu zaman sekarang teknologi sudah semakin maju, internet juga dibutuhkan di mana-mana. Kemudian kemarin juga kita baru saja melewati masa pandemi yang membuat semua orang itu sudah terbiasa melakukan banyak hal secara online. Bahkan sekarang mami kos pun juga masih WFH hitungannya. Jadi kami memang sangat memerlukan WiFi. Gitu. Nah, untuk properti-properti zaman sekarang, alangkah baiknya jika sudah memiliki fasilitas WiFi. Nah, tapi WiFi ya bukan sekedar WiFi gitu ya, bukan hanya sekedar yang penting ada atau yang penting punya. Nah, dari Bapak dan Ibu juga harus melakukan pengecekan nih sebenarnya yang aman tuh berapa sih paketannya lah istilahnya kalau dalam ini istilahnya bandwidth ya. Berapa sih paketannya? Kemudian item-item apa aja sih yang mendukung supaya WiFi-nya itu lancar. Nah, gitu. Kalau misalnya mau kasarnya nih ya, mau gampangnya nih ngitungnya gimana ya? Nah, kalau misalnya syarat WiFi itu kecepatan minimal di setiap kamar itu adalah 2 Mbps. Dengan maksimal 2 device per kamar. 2 device itu maksudnya 1 handphone, 1 laptop gitu ya. Kalau mau gampang cara ngitungnya bagaimana? Ya misalnya Bapak dan Ibu punya kos-kosan yang jumlah kamarnya 10. Ya udah, berarti 10 dikali 2 aja. 10 kali 2 kan sama dengan 20. Nah, berarti pemesanan paket bandwidth-nya ya minimal di 20 Mbps. Gitu. Tapi kalau misalnya dari Bapak dan Ibu pengen lebih bagus lagi, ya saran dari kami sih untuk 20 Mbps itu sebaiknya di kamar yang kurang dari 10. Kalau misalnya antara 10 sampai 30, ya lebih baik sudah menggunakan bandwidth yang 100 Mbps. Kemudian yang kedua, pastikan Bapak dan Ibu juga memilih provider yang jangkauan sinyalnya bagus di area tersebut. Jadi jangan cuman, misalnya contohnya, saya taunya merek A gitu. Terus dipasanglah merek A, padahal ternyata di area tersebut tuh merek A tuh nggak bagus gitu. Jadi lebih baik dilakukan lagi pengecekan, kemudian apa sih mencari tahu lagi providernya apa sih yang bagus di daerah itu gitu. Terus kalau bisa ya juga memiliki track record complaint handling yang bagus karena jujur komplain WiFi itu tinggi banget dan rata-rata memang karena provider, misalnya providernya down atau apa. Pastikan track record complaint handling mereka tuh bagus gitu. Ini sebenarnya ini bukan saran ya, sebenarnya bisa dibilang bukan saran sih, tapi berdasarkan pengalaman di lapangan rata-rata properti yang kami kelola itu menggunakan 3 provider ini gitu. Kemudian yang nggak kalah penting kalau misalnya kita pasang WiFi, udah providernya udah oke, kemudian paketnya udah besar, tapi kita nggak pasang router ya sama aja gitu. Karena ya sinyalnya tuh nggak akan terkirim secara rata gitu kalau misalnya tidak ada bantuan router. Nah, router pun itu kita harus juga tahu dan paham masangnya itu bagaimana dan di mana. Yang jelas ketika Bapak dan Ibu itu punya properti yang lebih dari 1 lantai, ya memang routernya harus ada di setiap lantai. Jangan sampai misalnya ada 3 lantai, tapi routernya cuma di lantai 2. Walaupun di tengah-tengah gitu ya lantai 2, itu sama aja, itu nggak akan sampai di lantai 1 dan 2 tuh nggak akan tersebar dengan merata gitu sinyal WiFi-nya. Kemudian pastikan juga posisi dan juga jarak minimalnya. Jadi kalau router ya misalnya dalam satu koridor lurus, ya kalau bisa routernya di tengah-tengah koridor supaya bisa mencapai semua area gitu. Dan kalau bisa jarak maksimalnya itu 10
10 meter. Misalnya kalau udah lebih dari 10 meter, atau misalnya bentuknya kos-kosannya letter U atau letter L, itu kan udah ada belokan ya. Ya kalau bisa itu juga terpasang router lagi gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir jangan lupa melakukan maintenance router juga, atau misalnya Bapak dan Ibu juga masang mikrotik, ya itu juga harus di reset lagi atau di maintenance paling enggak sebulan sekali, supaya ya paling enggak kita melakukan pengecekan lah terhadap peralatan yang kita miliki sebagai di Wi-Fi-nya gitu. Nah, selanjutnya fasilitas yang juga tidak kalah penting adalah dapur. Zaman sekarang entah itu cewek atau cowok itu semua tuh ya cari dapur juga gitu, walaupun cowok mungkin minimal bisa lah gitu untuk bikin Indomie. Fasilitas dapur ini lumayan cukup dicari dan jadi pertimbangan juga nih untuk calon penghuni lah paling enggak untuk memilih properti Bapak dan Ibu gitu. Nah, fasilitas dapur yang disarankan tuh apa? Ya otomatis harus ada kompornya. Kalau cuman ada dapur doang tapi nggak ada apa-apa juga sama aja ya Bapak dan Ibu. Jadi harus ada kompor, kemudian ada gas, alat masak, terus ada kulkas itu selalu ditanyain juga, kemudian ada dispenser. Nah, untuk kebutuhan jumlah dapurnya bagaimana? Nah, ini sebenarnya kita kembalikan juga ya ke Bapak dan Ibu, tapi kalau saran dari kami itu satu dapur paling tidak untuk 10 kamar, atau kalau misalnya itu terlalu banyak, ya minimal satu lantai itu satu dapur gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah parkir kendaraan. Nah, ini juga salah satu faktor yang bisa menambah kenyamanan, para penghuni properti, yaitu adanya parkir kendaraan. Minimal paling tidak Bapak dan Ibu menyediakan parkir motor. Tapi kalau misalnya masih ada lahan untuk parkir mobil, ya itu lebih baik. Kalau misalnya ternyata benar-benar nggak ada lahan lagi nih untuk penghuni parkir motor atau mobil gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa coba cari di sekitar lokasi properti Bapak dan Ibu apakah ada lahan parkir umum. Terus mungkin bisa disarankan juga kepada penghuni untuk memarkirkan parkirannya di lahan tersebut ya, mungkin dengan biaya yang berbeda, atau biasanya kan dikelola oleh warga ya. Jadi mungkin ada tambahan biayanya seperti itu. Nah, kalau untuk jumlah kendaraan parkir sebenarnya untuk mobil ya, ini terutama untuk mobil standarnya itu adalah 20% dari total kamar atau minimal 4 slot. Ya misalnya kamarnya 10, ya 20%-nya itu kan berarti 2. Nah, itu berarti untuk mobil. Tapi kalau misalnya jumlahnya 30 kamar gitu ya, 20%-nya itu kan 6. Nah, sebenarnya nggak harus 6 juga, bisa aja yang penting ada minimal 4. Nah, kayak gitu. Nah, hal terakhir yang mungkin bisa Bapak dan Ibu pertimbangkan untuk menambah kenyamanan dari penghuni, yaitu memiliki ruang komunal atau ruang kumpul bersama. Ya, tujuannya tentunya untuk menerima tamu, kemudian untuk mempererat hubungan juga antara penghuni kos, terus bisa juga diberi fasilitas yang nyaman juga untuk misalnya mungkin bekerja atau mengerjakan tugas, atau ya sekedar ngobrol-ngobrol, mungkin bisa ada kursinya, kemudian ada mejanya atau sofanya, dan kebutuhannya itu minimal ada satu lah, seperti kayak ruang tamu gitu ya. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu memang benar-benar menyediakan ruang komunal khusus, bisa juga ditambahkan di tiap lantai. Seperti itu untuk kenyamanan dari kondisi fasilitas umum. Nah, selanjutnya apalagi sih yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu untuk menambah kenyamanan dari penghuni kos-kosan gitu ya. Tentunya Bapak dan Ibu bisa memberikan servis tambahan juga. Nah, contoh-contohnya adalah yang pertama tuh servis cleaning atau pembersihan. Nah, ini bisa dilakukan oleh penjaga. Misalnya memang dari penjaga diwajibkan untuk membersihkan area umum setiap hari. Misalnya itu udah jadi salah satu pekerjaan dari penjaganya gitu ya misalnya. Ya, kemudian bisa juga Bapak dan Ibu menambahkan fasilitas untuk pembersihan kamar. Misalnya 2 hari sekali atau 1 minggu sekali.
itu bisa sebenarnya Bapak dan Ibu tambahkan untuk sebagai promo juga gitu ya. Misalnya harga segini ya udah include cleaning loh, seperti itu. Sama halnya dengan laundry. Ini juga sama Bapak dan Ibu kalau misalnya mau bisa juga memberikan tambahan servis pencucian baju gitu. Misalnya sistem laundrynya itu bisa dibuat berdasarkan waktu atau bisa dibuat berdasarkan beratnya. Kayak seminggu sekali diambil atau misalnya sehari 4 helai, itu bisa tergantung kebijakan Bapak dan Ibu. Ini bisa dilakukan oleh penjaga juga, atau mungkin Bapak dan Ibu mau bekerja sama dengan vendor laundry terdekat juga nggak masalah, juga bisa. Nah, yang selanjutnya ada fasilitas hiburan. Ini nggak salah juga sih kalau misalnya Bapak dan Ibu menambahkan fasilitas hiburan di sekitar properti atau di ruang komunal properti lah. Contohnya misalnya untuk area gym gitu atau area main game. Minimal misalnya kayak entah itu PlayStation atau mungkin kayak meja pingpong. Nah, itu bisa menambahkan value juga di properti Bapak dan Ibu dan sekaligus bisa memberikan kenyamanan juga ke penghuni kos-kosan. Atau misalnya Bapak dan Ibu punya lahan yang cukup besar gitu ya untuk kos-kosan, bisa juga di lantai satunya mungkin ditambahkan fasilitas yang sifatnya komersil, seperti kafe atau misalnya minimarket. Nah, itu juga bisa jadi tambahan value juga untuk Bapak dan Ibu, sekaligus tambahan pemasukan dan bisa diakses juga sama orang umum gitu. Nah, 3 hal ini juga ya seperti yang tadi saya bilang, bisa kayak menambah value dan juga meningkatkan harga kos-kosan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk menambah kenyamanan juga, kita sebagai Bapak dan Ibu ya, sebagai pemilik kos, itu juga harus memperhatikan kualitas penjaga. Jadi penjaga tuh ya nggak hanya sekedar jaga kos aja, terus tidak melakukan apapun gitu ya, cuma benar-benar jaga kos, ya itu juga nggak bagus gitu. Pasti para penghuni kos mengharapkan penjaga juga memiliki kualitas yang lebih gitu, tidak hanya sekedar menjaga properti. Nah, apa saja sih yang bisa dijadikan pertimbangan atau sebaiknya dimiliki oleh penjaga gitu ya. Yang pertama, penjaga itu harus komunikatif. Nah, dalam artian komunikatif itu apa? Nah, penjaga itu harus bisa menerima calon penghuni yang akan survei dengan baik dan ramah. Ya, jangan sampai ketika ada yang survei, belum dijutekin. Nah, itu kan ya gimana mau masuk, orang penjaganya aja udah jutek. Kemudian penjaga juga diharapkan mampu memberikan info terkait kos dengan benar. Misalnya ditanyain fasilitasnya apa, ya harus tahu, oh ya fasilitas ini apa, kemudian harganya berapa ya. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mempercayakan ke penjaga ya bisa saja Bapak dan Ibu memberikan info terkait harganya. Tapi kalau misalnya ternyata itu masih di ranah Bapak dan Ibu ya, dari penjaga juga bisa bilang, bisa tanya langsung ke pemilik, seperti itu. Kemudian diharapkan juga penjaga itu ya tidak judes dan berlaku kasar kepada penghuni. Kemudian yang kedua, sebagai penjaga itu sebaiknya kooperatif. Nah, kooperatif di sini itu yang pertama harus bisa menangani komplain penghuni dengan baik dan cepat. Mungkin penjaga tidak harus bisa benerin semua hal gitu ya, misalnya ada yang bocor terus penjaganya harus bisa benerin, itu enggak juga, tapi paling tidak bisa dengan cepat menemui penghuninya, terus oke, baik, sebelumnya mohon maaf atas kerusakan yang terjadi, oke, akan segera saya sampaikan ke owner atau saya sampaikan ke pemilik supaya segera bisa diperbaiki. Itu udah lumayan membantu lah, paling tidak memberikan ketenangan ke penghuni kos-kosannya. Nah, kemudian memiliki pengetahuan untuk menyelesaikan komplain walaupun bersifat sementara. Ini seperti tadi yang juga saya bilang, tidak harus bisa betulin beneran, tapi misalnya ada yang komplain, aduh, plafon saya bocor misalnya. Ya si penjaga tersebut dia tahu apa yang harus dilakukan. Oh, oke. Misalnya, oke, Kakak pindah dulu ya ke kamar yang masih kosong. Ini besok biar saya hubungi tukangnya untuk segera langsung melakukan perbaikan. Atau misalnya ngakalin sesuatu, paling enggak untuk sementara, itu juga kalau bisa sih tahu caranya. Nah, yang penting juga penjaga itu harus bisa menjaga keamanan dan kebersihan properti tentunya. Ya, tadi juga kan
harus rajin bersihin area propertinya. Kemudian tadi juga kan saya sudah bilang kalau bisa standby 24 jam supaya bisa menjaga keamanan properti tersebut dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas yang bisa dimiliki penjaga itu mungkin memiliki kemampuan tambahan. Yang pertama bisa memperbaiki kerusakan minor, kayak misalnya mungkin pasang kran atau pasang shower, itu paling enggak kalau bisa ya itu cukup membantu juga sih dan bisa memberikan ketenangan juga ke penghuni. Atau misalnya ternyata dia bisa sedikit benerin listrik atau apa, atau benerin wifi, itu juga bagus gitu. Atau mungkin dia bisa mencuci atau menyetrika untuk tambahan fasilitas yang laundry tadi. Nah, kemudian sebaiknya juga penjaga itu paham teknologi. Paling tidak bisa pakai WhatsApp atau misalnya pakai handphone yang sudah chatnya tuh chat yang teknologi sekarang, gitu, misalnya WhatsApp atau apa gitu. Jadinya nggak terlalu komunikasinya juga lebih mudah gitu dengan penghuni gitu, dan juga dengan pemilik kos apabila lokasinya beda ya antara pemilik dan kos-kosannya. Sebaiknya paham teknologi. Kemudian yang terakhir juga sebaiknya memiliki fisik yang masih kuat dalam menjalankan pekerjaan penjaga, karena penjaga itu ya banyak sebenarnya pekerjaannya, nggak cuman ya penjaga yang benar ya, nggak cuman leha-leha doang terus nungguin kos-kosan, tapi kan juga harus bersih-bersih, kemudian mungkin menata kamarnya atau mempersiapkan check-in atau tadi yang seperti kayak handle komplain. Mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat Bapak dan Ibu dalam memilih penjaga, karena kadang-kadang juga ada yang ini sudah bawaan dari keluarga tapi mohon maaf nih sudah tua. Nah, itu mungkin juga jadi pertimbangan lagi gitu, apakah memang benar bisa menjaga properti Bapak dan Ibu. Gitu. Oke, nah tadi kan kita sudah bahas terkait keamanan dan juga kenyamanan. Nah, yang terakhir nih, kita sebagai Bapak dan Ibu sebagai pemilik properti itu kan juga harus memiliki komunikasi dan juga kooperatif terhadap kebutuhan dari penghuni kos. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan gitu ya? Atau apa aja sih yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dalam mengelola kos-kosannya? Gitu. Yang pertama, harus bisa menghandle komplain dengan baik. Yang kedua, kemudian harus bisa memiliki financial rules atau aturan secara keuangan. Harus bisa mengatur cash in dan pemasukan dan pengeluaran di properti Bapak dan Ibu. Kemudian juga Bapak dan Ibu juga harus bisa melakukan property promotion atau promosi terhadap properti yang Bapak dan Ibu miliki. Dan yang terakhir harus memiliki kebijakan-kebijakan khusus. Nah, ini akan saya bahas juga satu persatu. Saya lupa urutannya, tapi nanti juga next-nya kita baca ya slide-nya. Oke, yang pertama itu terkait handle komplain atau penyelesaian komplain. Nah, bagaimana sih dari sisi sebagai Bapak Ibu sebagai pemilik properti gitu ya, ketika tenannya komplain nih, apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan gitu ya? Nah, yang pertama tentunya harus mau mendengar dan menerima dengan baik komplain dari penghuni. Ya walaupun kita nggak tahu ya, mungkin kadang-kadang ada penghuni yang rewel atau penghuni yang nggak sopan atau apa, ya udah kita terima aja dulu, kita dengerin dulu apa sih komplainnya. Oke, kita terima dengan baik komplainnya itu apa. Kalau memang kesalahan dari pihak kita ya, yang kedua segera melakukan tindakan perbaikan atau penyelesaian komplain dari penghuni. Nah, ketika melakukan proses perbaikan itu, kalau saran dari kami, dari Bapak dan Ibu itu harus menentukan SLA atau tenggat waktu lah istilahnya untuk penyelesaian komplain. Misalnya penghuni ini diterapkan ke diri sendiri ya Bapak dan Ibu ya, diterapkan ke diri sendiri. Misalnya nih penghuni via chat gitu, Bapak Ibu kok listrik saya mati misalnya. Nah, Bapak dan Ibu juga harus menerapkan nih, oke, saya harus punya target nih, deadline. Kalau balas chatnya itu maksimal berapa jam. Terus habis itu melakukan pengecekan tuh maksimal berapa jam. Dan harusnya memulai perbaikan tuh maksimal di H plus berapa dari komplain. Itu mungkin bisa Bapak dan Ibu lakukan ya, untuk diterapkan di diri sendiri gitu. Misalnya kayak, pokoknya saya nggak boleh lebih dari 6 jam nih saya nggak balas chat penghuni gitu.
atau pas ngecek ya pokoknya nggak boleh lebih dari 24 jam atau perbaikannya nggak boleh nih lebih dari 2 gitu. Itu harus ditanamkan dalam diri Bapak dan Ibu sekalian sebagai pemilik properti. Nah, hal terakhir yang penting juga untuk mendukung supaya penyelesaian komplainnya ini lebih cepat dan lebih lancar lah ya. Dari Bapak dan Ibu sebaiknya memiliki daftar kontak atau langganan vendor untuk perbaikan. Yang wajib itu minimal untuk perbaikan sipil atau perbaikan bangunan, kemudian WiFi dan juga AC. Karena 3 hal ini adalah bisa dibilang top 3 komplain tertinggi ya. Pasti Bapak dan Ibu juga paham ya, biasa pasti WiFi itu pasti tinggi, AC pasti tinggi. Ya kalau perbaikan sipil misalnya kerusakan apa itu pasti terjadi. Kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak dan Ibu juga punya rekanan lah atau punya daftar kontak untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di properti seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan property promotion atau promosi kos lah ya. Apa aja sih yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu untuk menambah biar penghuni kos itu betah nih gitu. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu bisa memberikan hadiah atau potongan harga kepada para penghuni kos, misalnya untuk penghuni kos yang bayar langsung 6 bulan atau misalnya bayar langsung 1 tahun itu bisa dapat voucher atau misalnya potongan harga. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa memberikan reward kepada penghuni. Contoh misalnya ya iseng-iseng aja untuk penghuni yang paling tepat waktu bayarnya selama 6 bulan dikasih apa gitu, atau penghuni yang paling rajin menjaga kebersihan dikasih apa. Itu sebenarnya untuk menyenangkan penghuni aja gitu. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan spot-spot yang istilahnya zaman sekarang tuh Instagramable gitu, agar bisa dijadikan objek foto oleh penghuni. Nanti secara nggak langsung kalau misalnya ya kita tahu lah zaman sekarang orang-orang tuh apa-apa di post di sosial media gitu ya. Kalau misalnya aja ada spot-spot yang mungkin bagi mereka tuh Instagramable ya sekalian juga bisa jadi bahan promosi kayak gitu. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melakukan mengadakan acara khusus secara teratur. Misalnya, ya udahlah kita 6 bulan sekali, yuk kita barbekyuan bareng penghuni misalnya. Atau ya ekstrimnya, yuk kita pergi bareng atau apa, kayak gitu juga bisa. Kemudian sebaiknya juga dari Bapak dan Ibu memiliki media sosial khusus properti untuk kebutuhan promosi tadi. Ya zaman sekarang tuh semuanya punya Instagram gitu ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa mencoba hal tersebut atau Facebook paling tidak. Nah, Facebook juga untuk mencari properti juga masih bisa digunakan. Nah, yang terakhir untuk menjaga juga kondisi propertinya atau misalnya fasilitas-fasilitas yang ada, Bapak dan Ibu bisa mengupgrade fasilitas yang ada di properti. Misalnya sekarang nggak punya ruang komunal nih, oke ditarget lagi lah 2 tahun lagi kita Bapak dan Ibu bisa menambahkan ruang komunal. Kita harus nambah ruang komunal nih untuk penghuni kos kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan untuk promosi properti Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu harus bisa harus bisa mengatur keuangan dan juga memiliki laporan keuangan. Nah, ini secara general apa saja sih yang harus diperhatikan gitu oleh Bapak dan Ibu yang bisa dilakukan terkait dengan finansial lah ya. Yang pertama itu deposit. Bapak dan Ibu boleh mengadakan seperti deposit gitu ya untuk tenan-tenan yang mau booking, kemudian dikembalikan pada saat tenan tersebut atau penghuni tersebut mau check out, dan dipastikan juga ada tidak kerusakan yang muncul setelah tenan tersebut check out. Nah, kalau ada, Bapak dan Ibu ya bisa menggunakan deposit tersebut untuk melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua adanya denda. Jadi Bapak dan Ibu juga boleh, ya maksudnya kan Bapak dan Ibu sudah memberikan fasilitas yang terbaik gitu ya, misalnya untuk penghuni kos gitu ya, Bapak dan Ibu juga boleh melakukan adanya denda yang diberlakukan jika penghuni melanggar aturan atau merusak fasilitas. Nah, tadi seperti saya bilang, denda tersebut ya bisa saja dipotong dari deposit. Kemudian
jumlah denda juga harus sesuai dengan harga dan budget di pasar. Jangan juga memberikan harga yang terlalu tinggi dan kasarnya tidak make sense gitu ya. Kemudian yang bisa dilakukan lagi oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai pemilik kos, yaitu adanya payment reminder, atau ya pemilik sebaiknya tuh mengirimkan chat pengingat kalau misalnya sebentar lagi nih masuk masa pembayaran nih, gitu. Tapi mungkin ya dengan kata-kata yang lebih menyenangkan gitu ya. Misalnya, halo, thank you sudah bertahan di sini, atau thank you sudah menjadi penghuni kos ini selama berapa bulan. Jangan lupa ya besok tanggal segini itu adalah tanggal jatuh tempo untuk pembayaran bulan selanjutnya, seperti itu. Contohnya menggunakan bahasa yang santai dan personal ya untuk menjaga juga kedekatan antara pemilik dan juga penghuni kos. Nah, selain itu sebagai pemilik kos tentunya pasti nih Bapak dan Ibu juga pasti sudah tahu, bahkan mungkin juga pasti sudah melakukan, yaitu memiliki laporan keuangan. Nah, ya setiap pemilik pasti wajib ya memiliki laporan keuangan yang berisi berapa sih pemasukannya dan berapa sih pengeluarannya. Terus misalnya anggaran operasional per bulan itu berapa sih yang dibutuhkan. Sebaiknya memang Bapak dan Ibu memiliki laporan keuangan tersebut. Ya nantinya ya setidaknya bisa tahu nih misalnya nggak ada payment yang terlewat, nggak ada pembayaran yang terlewat, atau nggak budget untuk operasional juga nggak berlebihan, atau malah justru nggak kekurangan juga, seperti itu. Misalnya untuk mungkin bayar listrik atau bayar air atau apa, jadi kan itu kan akan ngaruh misalnya sampai terlambat bayar wifi contohnya. Ntar wifi mati, semuanya komplain, nah itu kan akan pengaruh juga. Jadi paling tidak punya laporan keuangan yang isinya cash in dan cash out, serta ada rencana anggaran operasional per bulannya. Nah, yang terakhir ini adalah terkait kebijakan tambahan. Jadi tadi ada additional policy yang bisa Bapak dan Ibu tambahkan untuk para penghuni properti. Misalnya pada saat check-in, ya Bapak dan Ibu juga harus melakukan melakukan pengecekan kondisi kamar sebelum tanggal penghuni check-in gitu. Jadi misalnya sebelum check-in ya Bapak dan Ibu harus cek kondisi kamarnya ini udah bener ready ya, udah oke ya, nggak ada yang rusak ya. Terus Bapak dan Ibu juga bisa melakukan memberikan semacam welcoming card atau bahkan welcoming kit kepada penghuni yang check-in. Ya udah sebatas kartu welcoming aja gitu, sederhana, selamat datang atau semoga betah, seperti itu. Atau kalau misalnya perlu malah bisa memberikan kayak welcoming kit, misalnya hand sanitizer atau parfum ruangan, itu juga bisa. Itu sebagai komplement aja sih untuk para penghuni yang baru masuk gitu. Nah, terus kemudian selama stay, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu sebagai pemilik kos ya? Contohnya seperti tadi saya bilang, melakukan servis tambahan, kayak misalnya ada cleaning atau ada area properti, cleaning pada area properti juga, kemudian menjaga keamanan dan juga kenyamanan penghuni, dan yang terakhir ini juga penting ya Bapak dan Ibu, mungkin bisa melakukan kayak minta review gitu dari penghuni pengalaman selama tinggal di properti bagaimana, dan itu mungkin bisa dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali saya minta review ke penghuni seperti itu. Saya minta review ke penghuni dari kalian ada saran dan kritik nggak, atau review nggak, gimana, atau ada yang kurang nggak selama tinggal di kosan ini, seperti itu. Nah, kemudian pada saat check out ya sebagai pemilik tentunya akan melakukan pengecekan kondisi kamar setelah check out dan memastikan kalau misalnya memang ada yang rusak, itu tadi mungkin harus menghubungi tenan yang sudah check out supaya bisa dipotong dari depositnya. Jadi memang depositnya bisa tidak langsung ditransfer gitu. Tapi jangan lupa untuk dikembalikan. Kemudian bisa juga untuk meminta penghuni untuk memberikan review yang baik, misalnya di aplikasi. Contohnya misalnya Bapak dan Ibu mengiklankan di Mamikos, ya udah minta mereka untuk review di Mamikos, atau mungkin di Google Review juga boleh. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya kan dari tadi yang kita bahas itu kan tidak jauh ya dari manajemen pengelolaan kos-kosan. Yaitu semua itu dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengelola kos-kosan gitu. Nah, pentingnya apa sih sebenarnya manajemen pengelolaan kos?
Nah, tentunya manajemen kos itu sendiri sebenarnya kan cara modern ya dalam melakukan pengelolaan kos-kosan yang tujuannya memang membantu pemilik kos untuk menjalankan bisnis kos. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan atau apa saja sih yang harus diketahui ketika melakukan manajemen pengelolaan kos-kosan? Atau apa saja sih yang bisa dilakukan lah gitu. Yang pertama, perawatan bangunan dan fasilitas. Ya, pemilik kos harus melakukan perawatan dan perbaikan jika ada kerusakan. Atau misalnya ada kamar yang fasilitasnya belum lengkap. Kayak, oh kamar A tuh ada lemarinya, tapi kamar B belum. Ya, otomatis kan sebagai pemilik harus melakukan pelengkapan fasilitas. Kemudian pemilik kos juga harus tahu terkait ketersediaan kamar. Jangan sampai ada yang double booking gitu misalnya. Saya dari Bapak dan Ibu nggak punya catatannya nih, tanggal berapa ya ada kamar itu tuh di booking sama calon penghuni. Kalau misalnya gitu kan bisa jadi double booking gitu, jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian strategi marketing, ya tadi itu pemilik juga harus punya rencana nih dan cara untuk mempromosikan kosannya itu bagaimana, apakah lewat sosial media, atau malah dari mulut ke mulut, ya itu juga harus tahu bagaimana caranya. Nah, kemudian pemilik juga harus memiliki tools atau memiliki alat atau paling nggak metode pembayaran kos-kosan. Harus tahu sistem pembayarannya bagaimana, kemudian menentukan harga sewanya bagaimana, itu harus ada laporannya gitu. Misalnya, oh si A kemarin bayar via transfer, itu harus ada buktinya, kemudian harus dilakukan pengecekan. Kemudian oh ya saya harus ada catatannya gitu. Misalnya saya bulan ini mau ngasih promo ke para penghuni. Saya harus punya catatannya nih. Oh bulan ini memang semua penghuni akan diskon 10% gitu misalnya. Supaya supaya tidak lupa dan bisa tahu nih, oh iya pemasukan bulan ini itu berbeda karena apa. Nah, seperti itu. Nah, ini kayak tadi juga yang harus tahu bahwa ada laporan untuk cash in dan cash out-nya. Kemudian juga di dalam pengelolaan kos itu juga pemilik harus punya catatan komplain atau review yang diberikan penghuni. Jadi nggak cuman saya mau tanya review dari penghuni A, tapi ya udah cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, habis itu lupa gitu. Tapi kita juga harus benar-benar serius mencatat, kemudian ada pendataannya juga. Terus kalau misalnya lebih bagus lagi komplain itu juga dicatat. Jadi ada keterangannya nih progresnya sampai mana. Kalau misalnya udah selesai, oke, dan tanggal berapa. Kalau misalnya belum selesai, kapan bisa selesai itu juga harus punya targetnya gitu. Nah, ini tadi tujuan manajemen pengelolaan kos, yaitu tadi seperti yang saya katakan, jadinya pemilik kos itu bisa tahu ketersediaan kamar gitu, itu berapa supaya tidak ada overbooking atau double booking. Kemudian tahu bagaimana pengenangan komplain yang baik, karena komplainnya sudah dapat terdeteksi dan bisa terselesaikan sesuai jadwal, sehingga bisa juga ditangani lebih cepat gitu. Kemudian tidak ada error data terkait pengeluaran dan pemasukan. Nah, kemudian pemilik bisa mengetahui nih laporan keuangan propertinya itu bagaimana setiap bulannya. Dan yang terakhir juga pemilik kos juga dapat melakukan promosi properti supaya propertinya bisa lebih diiklankan dengan maksimal. Nah, sebenarnya tujuan supaya Bapak dan Ibu tuh tahu manajemen pengelolaan kos ya supaya bisa mencapai 4 target ini. Nah, bagaimana sih cara manajemen pengelolaan kos gitu ya? Sebenarnya ada 3 cara, yaitu yang pertama tuh manual dan personal. Ya ini mungkin ya masih banyak juga Bapak dan Ibu pemilik yang menggunakan cara ini. Ya memang manual aja gitu kita catat pakai laporan tiap bulan gitu dan langsung dihandle oleh pemilik kosnya tersebut. Nah, kelebihannya apa? Ya pemiliknya bebas mengelola properti dengan berbagai caranya ya sesuai dengan kebisaannya pemilik kos tersebut gitu. Dan keuangannya juga langsung dihandle langsung oleh pemiliknya. Jadi bebas mau dia apain juga uangnya ya kita sendiri yang pegang, pemilik kosnya sendiri yang pegang gitu ya. Tapi kekurangannya apa? Ya kekurangannya masih manual, kemudian potensi data errornya tuh lebih besar gitu. Ya bisa aja kan misalnya kita miss di laporan keuangannya, atau tadi itu bilang miss mungkin bisa double booking kalau misalnya ada yang lupa nyatet atau segala macam. Dan itu tentunya akan lebih menguras waktu dan energi, ya, karena semua dihandle oleh Bapak dan Ibu langsung.
Ya, kemudian yang kedua itu bisa juga dengan teknologi atau aplikasi pembantu. Ini kelebihannya ya sudah menggunakan aplikasi sehingga bisa mengurangi potensi data error. Kemudian pemilik tidak terlalu pusing dengan data manual. Nah, kekurangannya apa? Ya memang tidak semua aplikasi mungkin tidak bisa mewadai semua yang dibutuhkan gitu. Mungkin mereka hanya ya bisa jadi hanya schedulingnya atau mungkin hanya untuk laporan keuangannya, tapi nggak lengkap semuanya gitu. Nah, yang ketiga adalah menggunakan pihak ketiga. Kelebihannya apa? Kelebihannya servis yang diberikan itu lebih lengkap karena tentunya perpaduan antara kinerja manusia dengan teknologi. Dan pemilik tidak pusing lagi karena tidak perlu mengolah properti. Kekurangannya paling cuma ada di service fee yang harus dibayarkan oleh owner kepada pihak ketiga tersebut. Nah, terus what's next nih? Apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan nih selanjutnya? Yang jelas, yang pertama, Bapak dan Ibu harus menentukan prioritas fasilitas atau servis yang akan diberikan dan membuat daftar kebutuhan baik dari alat maupun tenaganya. Tadi yang seperti saya udah bilang kayak, saya mau bikin penghuni saya aman dan nyaman nih, saya mau kasih fasilitas apa ya? Misalnya tadi kayak fasilitas furniture-nya mau saya lengkapin, atau misalnya servis tambahan kayak laundry atau cleaning itu mau saya adain, nah itu harus ditentukan dulu. Terus prioritasnya tuh mau apa gitu. Mungkin bisa dicek dari lokasinya, kira-kira kebutuhan penghuni itu lebih kemana. Nah, setelah bisa menentukan hal tersebut, ya kita harus menentukan dan merencanakan target atau apa saja sih yang perlu diketahui dan dilakukan untuk mengelola properti dengan baiknya. Itu tadi, setelah menentukan fasilitasnya apa, ya kita harus tahu apa aja sih yang harus kita lakukan supaya properti ini tuh terkelola dengan baik. Gitu. Nah, setelah sudah tahu, ya selanjutnya adalah menentukan cara mengelolanya mau seperti apa. Apakah mau manual, atau apakah dengan aplikasi, atau apakah dengan pihak ketiga. Tuh. Nah, terakhir dari saya, ya tentunya pengelolaan yang baik itu bisa memberikan properti yang berkualitas dan juga keuntungan yang maksimal. Gitu ya, jadi Bapak dan Ibu sebaiknya kami sarankan bisa memberikan pengelolaan yang baik terhadap properti Bapak dan Ibu sekalian.